Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Fadila Olivia Insani Sakinah dengan nomor NIM 21030802211136. Kelas A5 Program Studi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas Islam Nusantara Bandung. Saya akan mempresentasikan mengenai realitas Aristoteles, mata kuliah filsafat umum yang diampu oleh Dr. Iyad Suryadi, MM. Baik, untuk itu langsung saja kita mulai dengan pembahasan yang pertama, yaitu riwayat hidup Aristoteles. Aristoteles lahir di kota Stageria, semenanjung Kalkidike di Tracia, Balkan, pada tahun 384 sebelum Masehi dan meninggal di Kalkis pada tahun 322 sebelum Masehi. Ia adalah anak dari Nikomekus, seorang dokter istana Makedonia pada masa pemerintahan Raja Amintas II. Ayahnya meninggal ketika ia masih berusia anak-anak. Selama hidup, ayahnya Aristoteles diasuh langsung oleh ayahnya, sehingga perhatiannya tertumpah ruah akan ilmu-ilmu alam atau suatu rumpun ilmu yang objeknya adalah benda-benda yang berhubungan dengan alam dan hukum-hukum yang pasti dan umum. Kemudian, ia dididik oleh ayah angkatnya, yaitu Proxenus, sampai berumur 18 tahun. Pada umur 18 tahun ini, Aristoteles dikirim oleh ayah angkatnya untuk belajar di Akademi Plato di Athena. Nah, ia tinggal di sana kira-kira hampir 20 tahun sampai Plato meninggal dunia, yaitu pada tahun 384 sebelum Masehi. Pada waktu berada di Akademi, Aristoteles menerbitkan beberapa karya dan juga mengajar anggota-anggota akademi yang lebih muda. Setelah Plato meninggal, Aristoteles meninggalkan Athena bersama Xenocrates menuju Assos di pesisir Asia Kecil, di mana Hermeias pada waktu itu menjadi penguasa negara. Walaupun ia adalah murid dari Plato, pemikiran-pemikiran serta karya-karya yang dihasilkan oleh Aristoteles cenderung bertolak belakang dengan pemikiran-pemikiran terdahulunya, yaitu Socrates dan Plato, sebagaimana dituliskan dalam karya Plato yang berjudul Republik. Nah, Aristoteles ini justru lebih banyak melakukan invasi pemikirannya sendiri secara lebih luas dan mendalam, sehingga memicu munculnya pemikiran-pemikiran terkait pandangan realisme. Nah, realisme sendiri merupakan bahasa Latin, yaitu realis, yang memiliki arti ada, nyata, atau benar. Sedangkan dalam bahasa Inggris, realisme memiliki arti fakta atau kenyataan. Jika dikaji secara mendalam, pandangan aliran realisme Aristoteles ini secara tidak langsung merupakan gabungan filosofi yang saling berhubungan antara idealisme dan materialisme sebagai dua aspek yang tidak bisa dipisahkan di dalam lingkup realita. Nah, karya terbesar Aristoteles yaitu yang pertama, filsafat etika, yang kedua, negara, logika, metafisika, dan lainnya. Nah, dalam ilmu filsafat bahkan perlu diketahui Aristoteles dinobatkan sebagai bapak logika. Karya Aristoteles sebanyak 36 buah dan terbagi ke dalam 4 bagian, yaitu yang pertama logika, suatu pemikiran manusia, kedua fisika. Menurut Aristoteles, fisika adalah bidang ilmu yang meliputi subjek-subjek seperti filsafat pikiran, pengalaman, sensori, ingatan, anatomi, dan biologi. Yang ketiga yaitu ada metafisika, ilmu yang membahas tentang suatu objek benda yang diakui keberadaannya atau realitanya. Dan yang keempat yaitu ada etika. Etika biasa kita ketahui juga dengan pengertian moral atau sebagai konsep penilaian tingkah laku seseorang mengenai kebenaran atau kebaikan dalam tindakan sosial yang sesuai dengan tradisi yang dimiliki oleh individu atau suatu kelompok tertentu. Menurut Plato, realitas tertinggi adalah apa yang kita pikirkan dengan akal kita. Nah, sedangkan menurut Aristoteles, realitas tertinggi adalah apa yang kita lihat dengan indera mata kita.
Nah, perbedaan utama antara pemikiran Plato dan Aristoteles terletak pada gagasan tentang ide. Plato beranggapan bahwa ide muncul terlebih dahulu, sedangkan menurut Aristoteles panca indera lah yang kemudian menghasilkan ide. Oke, pembahasan yang selanjutnya yaitu ontologi dan metafisika Aristoteles. Buah pemikiran filsafat Aristoteles itu disusun secara sistematis dan beraturan dan dikelompokkan ke 8 bagian, yaitu yang pertama ada logika, jalan pikiran atau proses nalar. Yang kedua ada filsafat alam atau yang berhubungan dengan alam semesta atau fisika. Yang ketiga ada psikologi yang berhubungan dengan jiwa manusia. Yang keempat ada biologi yang berhubungan dengan hayati atau makhluk hidup. Yang kelima yaitu ada metafisika atau yang melampaui fisik. Yang keenam ada etika yang berhubungan dengan kebaikan atau moral. Yang ketujuh ada politik dan ekonomi. Dan yang kedelapan ada retorika dan poetika atau bahasa dan kesenian. Aristoteles tidak menyangkal bahwa manusia memiliki akal yang sifatnya bawaan dan bukan sekedar akal yang masuk dalam kesadarannya oleh pendengaran maupun penglihatannya. Namun, justru akal itulah yang merupakan ciri khas yang membedakan manusia dengan makhluk-makhluk lainnya. Akal dan kesadaran manusia itu kosong sampai ia mengalami sesuatu. Karena itu, menurut Aristoteles, pada manusia tidak ada ide bawaan atau ide-ide yang ada pada jiwa manusia sejak lahir. Nah, ide-ide tersebut yang sudah melekat dari dalam diri manusia, menurutnya itu tidak ada. Aristoteles adalah seseorang ahli biologis, seseorang yang sangat empiris, percaya pada hal-hal yang natural atau bersifat alami dan real, nyata atau bersifat fakta gitu. Bagi Aristoteles, psikologi adalah ilmu tentang jiwa atau soul. Jiwa menjadi bagian vital atau bagian terpenting dari individu, menggerakkan, mengarahkan perkembangan organisme dan mengaktualisasikan organisme menjadi eksistensinya yang sekarang. Nah, dalam hal ini Aristoteles berbeda pandangan dengan gurunya, yaitu Plato, yang memisahkan idea yang dalam konsepsi Aristoteles itu dapat disamakan dengan soul, dan memisahkan idea dan materi. Sedangkan bagi Aristoteles, soul atau jiwa dan materi itu tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Keduanya keterikatan. Materi tidak berarti jika tanpa soul atau jiwa. Materi selanjutnya yaitu mengenai teori pengetahuan. Aristoteles menegaskan bahwa ada 2 cara untuk mendapatkan kesimpulan demi memperoleh pengetahuan dan kebenaran baru, yaitu metode rasional deduktif dan metode empiris induktif. Dalam metode rasional deduktif, dari premis 2 pernyataan yang benar, dibuat konklusi atau kesimpulan yang berupa pernyataan ketiga yang mengandung unsur-unsur dalam kedua premis tersebut. Nah, inilah silogisme atau penarikan simpulan secara deduktif yang merupakan fondasi penting dalam logika, yaitu cabang filsafat yang secara khusus menguji keabsahan cara berpikir. Metode empiris induktif yang selanjutnya yaitu pengamatan-pengamatan indrawi yang sifatnya partikular atau spesifik, dipakai sebagai basis untuk berabstraksi, menyusun pernyataan yang berlaku universal atau global atau umum. Nah, pemikiran Aristoteles ini merupakan harta karun umat manusia yang berbudaya. Pengaruhnya terasa sampai saat ini. Hal tersebut karena kekuatan sintesis dan konsistensi argumentasi filsafatnya dan cara kerjanya yang berpangkal pada pengamatan dan pengumpulan data. Berhasil menggabungkan atau melakukan sintesis metode empiris induktif dan rasional deduktif tersebut Aristoteles menempatkan filsafat dalam suatu skema atau rancangan
yang utuh untuk mempelajari realitas. Studi tentang logika atau pengetahuan tentang penalaran berperan sebagai alat untuk sampai kepada pengetahuan yang lebih mendalam. Untuk selanjutnya diolah ke dalam teori yang dibawa kepada praktek. Nah, Aristoteles ini mengawali serta mendorong kelahiran banyak ilmu empiris seperti botani atau ilmu tumbuh-tumbuhan, zoologi, ilmu tentang hewan, ilmu kedokteran, dan tentu saja ilmu fisika. Pembahasan yang selanjutnya yaitu etika Aristoteles. Aristoteles menguraikan pemikirannya tentang etika dalam 3 karya. Yang pertama, Etika Nikomasia yang menekankan pada diskursus kebajikan dan moral. Yang kedua yaitu Etika Eudemia, yang ketiga Magna Maroli. Menurut Aristoteles, yang pertama, kebahagiaan sebagai tujuan. Manusia sudah memiliki perasaan seiring kebahagiaan yang ada. Tugas etika adalah mengembangkan dan mempertahankan kebahagiaan atau eudaimia. Filsafat bermaksud praktis atau bersifat realistis, fakta, bukan teoristis yang bersifat ilmiah atau keilmuan. Nah, yang kedua menurutnya kebahagiaan itu menurut isinya. Maksudnya, hanya pemikiran yang disertai dengan keutamaan dapat membuat manusia itu menjadi bahagia. Dan ini dilakukan dengan jangka waktu yang lama. Supaya manusia sungguh-sungguh bahagia, perlu juga bahwa dia merasa senang dalam menjalankan kebahagiaannya. Nah, manusia baru boleh disebut bahagia jika ia dapat menjalankan pemikiran yang disertai keutamaan dalam jangka waktu yang cukup panjang. Kebahagiaan adalah keadaan manusia yang bersifat stabil dan tidak mudah tergoyahkan atau berubah dalam jangka waktu yang singkat. Yang ketiga yaitu ajaran tentang keutamaan Aristoteles. Nah, keutamaan Aristoteles ia mengatakan bahwa kita memperoleh keutamaan dengan berlaku baik. Ia mengakui bahwa rasio mempunyai peranan terpenting dalam membentuk keutamaan diri. Aristoteles ini memperkenalkan 2 macam keutamaan, yaitu yang pertama keutamaan moral dan yang kedua yaitu keutamaan intelektual. Keutamaan moral adalah keutamaan yang mengatur watak seseorang, sedangkan keutamaan intelektual adalah keutamaan yang menyempurnakan akal budi seseorang secara prinsipil. Nah, keutamaan moral ini adalah suatu sikap watak yang memungkinkan orang memilih jalan tengah antara 2 ekstrim yang saling berlawanan. Dengan kata lain, jalan tengah yang harus dipandang subjektif dan bukan dengan objektif. Misalkan, kemurahan hati adalah jalan tengah antara keborosan atau kekikiran. Keutamaan selalu merupakan pertengahan antara kelebihan dan kekurangan, dan baru menjadi sebuah keutamaan apabila seseorang mempunyai sikap yang tetap untuk memilih jalan yang tengah tersebut. Nah, proses penentuan jalan tengah antara satu orang dengan yang lainnya itu cenderung tidak sama. Berbagai faktor yang bersifat subjektif sangat mempengaruhi proses tersebut. Karenanya, akal budi dan rasional lah yang menetapkan jalan tengah itu dan hendaknya dilakukan dengan secara bijaksana. Nah, di samping keutamaan moral, terdapat juga keutamaan intelektual, yang mana Aristoteles ini membedakan 2 fungsi akal budi, yakni mengenal kebenaran rasio teoretis dan memberi petunjuk agar orang mengetahui apa yang harus diputuskan dalam keadaan atau situasi tertentu, yaitu rasio praktis. Nah, berdasarkan kedua fungsi tersebut, Aristoteles membedakan 2 keutamaan yang menyempurnakan akal budi, yaitu kebijaksanaan teoritis dan kebijaksanaan praktis. Kebijaksanaan teoritis merupakan suatu sikap tetap, mengenal kebenaran secara tetap atau keutamaan. Nah, jalan menuju kebijaksanaan teoritis adalah jalan yang meliputi seluruh hidup. Nah, sedangkan kebijaksanaan praktis adalah sikap jiwa yang tetap yang memungkinkan orang mengatakan dan menilai mana dari hal yang konkret atau sesuai yang dianggap baik untuk hidupnya.
Nah, oleh karena itu, pronesis inilah yang menentukan jalan tengah antara dua ekstrim. Karena itu, keutamaan moral yang sejati juga harus disertai dengan kebijaksanaan praktis. Yang selanjutnya itu yang keempat, kehidupan ideal. Aristoteles berpendapat bahwa hidup ideal adalah hidup sebagai seorang filsuf. Kenapa? Karena hanya seorang filsuflah yang dapat mengetahui keberadaan dan kebijaksanaan. Baik, mungkin sekian presentasi dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kelebihannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.